BIPA itu apa sih, Pak? Jadi BIPA itu singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Artinya bahasa Indonesia ini diajarkan untuk orang asing yang Mhm. bukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pertamanya atau bahasa ibunya begitu. Mhm. Apakah ada kriteria yang harus apa? Oh, hanya negara ini nih harus bisa belajar bahasa Indonesia atau apa, Pak? Ya, untuk BIPA itu diajarkan untuk saat ini ya, menurut Badan Bahasa itu ada 54 negara ya Mhm. untuk fasilitasi bahasa Indonesia di luar negeri. Mhm. Jadi kriteria-kriteria bahasa Indonesia itu dipelajari oleh warga negara asing itu berbagai macam latar belakang ya. Untuk tujuan mungkin akademik ya, Mhm. berwisata ya, atau juga untuk ilmu pengetahuan gitu ya, untuk riset dan sebagainya. Jadi bisa dipelajari oleh semua negara di dunia. Semangat pagi sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Linda Cahya Wibawa dapat kembali menemani sahabat bahasa dalam program Sahabat Siniar Bahasa Bermartabat Bermanfaat. Sahabat adalah sebuah program yang digagas oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan literasi, bahasa, sastra, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Baik sahabat bahasa, pada program sahabat kali ini disiarkan langsung di studio Siniar Kantor Bahasa Provinsi Banten. Saya Linda, pada senior kali ini kita akan menyelami cerita-cerita yang menarik, pengalaman seru, tantangan dan keberhasilan mereka yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari hidup mereka, meski bukan bahasa ibu mereka. Nah, pada sesi kali ini membahas segala hal seputar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang biasa kita kenal dengan BIPA. Sekarang sudah pada saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang akan berbagi cerita dan pengalamannya menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Beliau adalah Bapak Agus Sulaiman, dosen di Korea Selatan. Langsung saja mari kita sapa. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Linda. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, Iya. boleh dong kita kenalan ya Pak ya? Boleh dong, pastinya boleh Mbak. Boleh Iya. ya. Bapak, bolehkah diceritakan nama lengkap Bapak, Ya. kemudian asalnya dari mana dan bagaimana aktivitas Bapak saat ini? Oke, baik. Perkenalkan, saya Agus Sulaiman. Saya berasal dari Kabupaten Tangerang, Mm-mm. tepatnya di Kecamatan Sukamulya, Desa Pondok Gede, Kecamatan Sukamulya. Ya. Saat ini aktivitas sehari-hari adalah mengajar di perguruan tinggi dan juga mengajar BIPA di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Korea Wow, Selatan. Ya. menarik sekali ya Pak ya, luar biasa Bapak ini ya. Iya, iya. Prestasinya Mas sangat luar biasa loh Pak. Terima kasih Mbak Cemerlang Linda. sekali. Bapak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya Pak ya. Iya. BIPA itu apa sih Pak? Jadi BIPA itu singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Artinya bahasa Indonesia ini diajarkan untuk orang asing yang bukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pertamanya atau bahasa ibunya begitu. Mm-mm. Ya, itu untuk pengertian BIPA begitu. Jadi memang bahasa Indonesia yang dipelajari oleh warga negara asing ya Pak ya, Ya, atau betul. yang memang bukan bahasa ibunya menggunakan bahasa Indonesia ya Pak ya. Betul. Ya, Iya, betul. untuk negara sendiri Pak, Ya. apakah ada kriteria yang harus apa? Oh, hanya negara ini nih harus bisa belajar bahasa Indonesia atau apa Pak? Ya. Untuk BIPA itu diajarkan untuk saat ini ya, menurut Badan Bahasa itu ada 54 negara ya untuk fasilitasi bahasa Indonesia di luar negeri. Jadi kriteria-kriteria bahasa Indonesia itu dipelajari oleh warga negara asing itu berbagai macam latar belakang ya. Untuk tujuan mungkin akademik ya, berwisata ya, atau juga untuk
ilmu pengetahuan gitu ya, untuk riset dan sebagainya. Jadi bisa dipelajari oleh semua negara di dunia. Berarti boleh ya semua Boleh. ya Pak ya. Iya. Baik, Bapak, di BIPA itu kan ada istilah APP BIPA ya Pak Iya, ya. betul, Nah, betul. boleh dijelaskan Pak apa itu APP BIPA Pak? APP BIPA itu adalah organisasi profesi, Organisasi. ya, organisasi profesi yang bertujuan untuk ikut andil membuanakan bahasa Indonesia ke tingkat internasional. Jadi organisasi profesi kumpulan dari para pengajar, pegiat, ya, untuk membuanakan bahasa Indonesia begitu. Oh ya, jadi anggota memang APP BIPA adalah organisasi ya Pak Organisasi ya, berkaitan profesi. dengan profesi BIPA ini ya. Iya, betul, Oke. betul. Informasinya katanya Bapak Ketua APP BIPA Banten ya Pak? Ya, benar sekali. Kemarin pemilihan secara demokratis, ya. Kebetulan ini tahun kedua saya terpilih, ya, untuk menjadi Ketua APP Banten tahun 2025 sampai 2029. Jadi ini amanat dari teman-teman organisasi profesi yang ada di wilayah Provinsi Banten. Oh iya, baik ya Pak ya. Ya. Nah Pak, menurut Bapak, siapakah pengajar yang seharusnya menjadi kriteria nih pengajar BIPA itu sendiri? Oke. Lalu apa kaitannya dengan APP BIPA itu sendiri Pak? Oke, baik. Jadi siapa yang jadi pengajar BIPA itu? Sebetulnya yang menjadi pengajar BIPA itu, ya, minimal itu adalah S1 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau pendidikan bahasa lainnya seharusnya, gitu ya. Ataupun non kependidikan bahasa dan lainnya, ya, dengan cara kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan tentang kebipaan dan juga tentunya pengalaman mengajar BIPA. Nah, kaitannya dengan APP BIPA itu, nah, APP BIPA itu adalah wadah, ya, wadah suatu organisasi, ya, yang menaungi, ya, tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman, info, sharing-sharing tentang kebipaan, ya. Di situ ada pelatihan, workshop, ya. Artinya APP BIPA Banten ini wadah bagi para pengajar-pengajar BIPA untuk memberikan informasi, sosialisasi, dan juga untuk apa ya? Untuk bisa menjadi pengajar BIPA yang profesional begitu, di wilayahnya masing-masing, gitu. Terutama untuk daerah APP BIPA Banten sendiri begitu. Jadi memang di dalam APP BIPA tuh, Iya. namanya juga organisasi ya Pak ya, Betul. terdiri dari beberapa pengajar BIPA Betul, ya Pak ya. betul. Nah, Bapak tadi bercerita tentang pengalaman-pengalaman menjadi pengajar BIPA. Boleh diceritakan Pak, apa pengalaman yang menarik menurut Bapak selama Baik. menjadi pengajar BIPA? Baik, karena saya mengajar BIPA itu dari 2018 ya, jadi banyak sekali hal-hal yang sangat menarik bagi saya gitu, dan mungkin saya kebanyakan mengajar di Korea Selatan. Ya. Jadi hal-hal yang menarik itu memang banyak sekali, terutama dalam dalam struktur, ya, tata bahasa, ya, fonologi, ya, itu sangat menarik sekali, ya. Contoh, ketika saya mengajar BIPA, ya, itu di setiap negara itu pasti ada perbedaan-perbedaan fonologi bahasa. Ya. Contoh, kalau orang Korea itu dia tidak bisa mengucapkan huruf O dengan baik atau S dengan baik. Misalnya dia memanggil saya itu misalnya Aguse. Nah, itu salah satu hal yang sangat menarik. Ketika saya memberikan materi, ya, supaya dia bisa mengucapkan dengan baik itu, maka dengan menggunakan beberapa metode sehingga dia bisa mengucapkan dengan baik itu, saya sangat senang sekali begitu. Itu. Berarti kalau manggil Pak Agus, Pak Agus. Ya, begitu ya. Ada huruf E-nya ya? Ya, ada selain E-nya. huruf S itu Pak. Selain huruf S apa? Ada juga huruf O. Contohnya O itu Pak? misalnya, kalau misalnya O itu, karena dalam bahasa Korea itu huruf O itu ada 11 huruf penggunaannya, ya, huruf vokalnya gitu. Jadi dia tidak bisa huruf ya, Misalnya Pak? Misalnya ketika Memakai. memakai huruf O itu, misalnya Oppo, ya, misalnya ini merek Oppo, begitu. Oppo. Ini merek apa Pak Agus?
Pak Agus punya handphone merek Oppo. Oppo. Oh, itu tidak bisa sekali. Diajarkan gitu. huruf O. Iya, begitu. Nggak bisa. Sulit sekali. Ya, belum terbiasa. Belum terbiasa. Betul. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin bisa kali ya Pak ya. Ya, Huruf O, tapi yang S. saya lihat warga negara Korea yang sudah tinggal lama di Indonesia, ya itu karena budaya mungkin ya. Jadi lama kelamaan dia bisa mengucapkan itu. Baik, itu dari Korea ya Pak. Betul. Dari negara lain nggak Pak? Dari negara lain itu mungkin kebanyakan dari semantik mungkin. Dari semantik. Semantik, jadi makna kata sepertinya itu ya. Misalnya gimana tuh Pak? Contoh, saya mengajar juga di Malay Indonesia itu ya, misalnya di Malaysia mungkin masih serumpun ya, tapi banyak sekali perbedaannya gitu. Misalnya kalau dia memanggil itu kesini pakai apa? Pakai kereta. Padahal kereta kan ya tren, tapi di sana bilangnya itu mobil. Nah itu itu contohnya ya, contoh-contohnya gitu untuk bidang bahasa gitu. Atau di Perancis juga ya, mahasiswa Perancis itu juga sudah beda perkataannya, ucapannya, terutama dari fonologi juga gitu. Sebenarnya masih banyak gitu yang bisa diceritakan. Kalau pengajar memberikan foto nih gambar kereta, ini kereta, bukan, itu mobil, gitu. Ya itu. Gimana Mbak menjelaskannya tuh? Apa bedanya tuh? Paling saya menjelaskan kalau perbedaan semantik ini mungkin saya jelaskan, mungkin kalau arti di Indonesia itu bukan mobil. Kereta itu adalah suatu kendaraan ya yang berbentuk panjang dan mempunyai rel. Nah itu, jadi saya gambarkan juga menggunakan gambar-gambar sehingga mereka memahami dengan baik. Baik, Maria, ini ya Pak ya, sudah mereka sudah memahami apa sih, kenapa ini bisa dikatakan kereta. Iya, betul. Ini disebutkan mobil. Iya. Ya, Pak. Baik, Pak Agus. Tadi kan Pak Agus sudah menceritakan pengalaman Pak Agus yang menarik ya Pak. Itu kan di luar negeri. Kalau pengalaman Pak Agus di dalam negeri nih, pernahkah mengajar WNA, warga negara asing di Indonesia? Ya, kalau di dalam negeri itu kebetulan kampus saya yang di sini itu ada namanya program BIPA ya. Jadi program BIPA itu di universitas-universitas itu adalah program khusus untuk mahasiswa asing yang ingin belajar di Indonesia begitu. Nah, jadi sebelum mereka itu masuk ke kelas-kelas program studi yang mereka ambil, mereka harus mengikuti program BIPA sehingga mereka menguasai bahasa Indonesia, minimal bahasa untuk akademik begitu ya. Sehingga mereka ketika di kelas mereka sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam penyampaian yang disampaikan oleh dosen ya, terutama dalam menggunakan bahasa Indonesia. Baik ya Pak ya. Memang gak jauh beda lah ya Pak ya dengan yang di luar negeri dan dalam negeri. Oke, tapi kalau di luar negeri itu mungkin ada tujuan begitu. Apa itu ya. Pak tujuannya? Kalau di luar negeri itu seperti di kampus saya itu tujuannya ya untuk bidang ekonomi. Begitu ya. Jadi mereka betul-betul mempelajari bahasa Indonesia dengan maksimal, dengan beberapa SKS begitu. Kalau di atas pendidikan dan kebudayaan RI itu berjenjang, ada kebutuhan ibu rumah tangga ya, bisnis dan sebagainya begitu. Nah, itu. Ada tujuannya ya Iya, Pak ada ya? tujuan masing-masing. Iya. Bapak, Pak Agus, kalau ingin menjadi pengajar BIPA nih, Iya. Pak ya, apa yang perlu kami kuasai nih Pak? Oke. Untuk menjadi seorang pengajar BIPA, yang pertama itu memang harus mempunyai kemampuan berbahasa ya yang baik ya, terutama harus mempunyai sertifikat UKBI mungkin ya, minimal untuk pengajar itu syaratnya kan 500 begitu ya. Nah, di samping itu juga harus menguasai metode-metode pembelajaran ya, terutama penggunaan teknologi pembelajaran ya untuk memudahkan interaksi dengan siswanya begitu. Selain itu ya juga harus mempunyai kompetensi pedagogik juga ya, kemampuan untuk mengajar ya, membuat bahan ajar BIPA ya. Kesemuanya itu adalah untuk memberikan pengajaran yang baik sehingga pengajaran kita diterima oleh siswa kita itu menerima dengan baik ya, dan juga mereka lebih menguasai atau cepat menguasai bahasa Indonesia.
Baik Pak, tapi ada nggak sih Pak pelatihan-pelatihan untuk jadi pengajar BIPA Pak? Ya, pelatihan itu untuk APP BIPA Banten itu selalu dilaksanakan ya dalam kegiatan-kegiatan. Apakah itu nanti setiap satu semester itu satu kali kegiatan ya. Alhamdulillah saat ini memang kantor bahasa provinsi Banten itu selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan BIPA ya, terutama di wilayah provinsi Banten. Itu saya sangat berterima kasih sekali ya sebagai mitra juga gitu. Jadi pelatihan-pelatihan itu rutin selalu dilakukan minimal itu setiap semester begitu. Baik, misalnya Pak, mungkin sahabat bahasa nih ingin Iya. jadi pengajar BIPA nih Pak, Iya. bagaimana bergabungnya nih di awal? Apakah memang harus kami masuk dulu ke organisasi Iya. APP BIPA atau bagaimana nih Pak? Ya, memang seharusnya harus ikut organisasi APP BIPA gitu. Kenapa? Karena informasi-informasi itu yang didapat itu banyak sekali dari teman-teman pengajar BIPA di organisasi itu ya. Misalnya ada pelatihan workshop ya dan sebagainya itu ya. Nanti itu akan mendapatkan link atau jaringan di teman-temannya begitu. Itu intinya begitu. Nah, itu menarik sekali sahabat bahasa. Jadi sahabat bahasa nih, jika ingin menjadi pengajar BIPA, bisa bergabung dulu ya di APP BIPA ya Pak ya? Ya, betul Ya. sekali. Nanti bisa menghubungi siapa dong Pak? Itu bisa menghubungi sekretaris APP BIPA Banten. Ada apa? Ya, kami juga ada lamannya. Ada lamannya Ada ya, Pak, laman ya? di Instagram, ya, di Facebook, ya itu bisa memfollow ya atau mengikuti informasi-informasi apa saja yang ada di Instagram dan media sosial APP BIPA Banten. Berarti ketik saja lamannya apa Pak? APP BIPA Banten. APP BIPA Banten ya, Ya. sahabat bahasa. Jika ingin menjadi pengajar BIPA nih bisa ketik di laman ya. APP BIPA Banten ya Ya, Pak ya. betul. Ya. Pak Agus tadi Bapak Agus itu menyinggung soal sertifikat ya Pak ya. 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 Menurut Bapak nih mengenai sertifikat pengajar BIPA. Ya. Yang akan diresmikan sebentar lagi ya Pak ya pada tahun 2026 ya Pak ya. Nah, apa yang dapat Bapak sampaikan nih mengenai hal ini? Oke. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi pengajar-pengajar BIPA di seluruh Indonesia dan juga bahkan di dunia. Karena sertifikasi BIPA ini sangat penting sekali untuk standarisasi pengajar-pengajar BIPA. Karena kalau pengajar BIPA itu sudah mempunyai sertifikat ya sebagai pengajar profesional, maka itu berimbas untuk standarisasi pengajar-pengajar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Terutama adalah penyesuaian honor misalnya begitu ya. Begitu. Karena selama ini untuk pengajar BIPA itu belum ada standar begitu. Level menengah kah, dasar kah. Tapi dengan adanya sertifikasi nanti sudah ada standarisasi begitu ya. Dan juga untuk memudahkan ya mungkin Badan Bahasa ketika akan merekrut pengajar ya luar negeri itu harus wajib mempunyai sertifikasi itu. Maka sangat baik sekali ya dengan adanya pengesahan ini gitu. Kita menerima sangat gembira sekali begitu Ibu. Sangat gembira ya buat para betul. pengajar BIPA ya. Ya, Pak Agus, tadi kan saya dengar Pak Agus bergabung pada BIPA ini dari tahun 2018 ya Pak ya? 2021 untuk 2000. APP BIPA dimulai atau lahir di Banten. Berarti Tapi dari kalau mengajar itu dari 2018. ya, berarti mengajar dari tahun 2018 Iya. ya. Nah, apa yang membuat Pak Agus tuh tertarik menjadi pengajar BIPA, Pak? Oke. Yang pertama itu adalah mungkin budaya ya. Budaya. Budaya. Itu saya tertarik sekali dengan budaya-budaya Indonesia yang banyak sekali gitu kan. Nah, ketika saya mengajar bahasa Indonesia itu di situ saya ingin memperkenalkan begitu budaya-budaya Indonesia begitu. Karena mengajar bahasa itu bukan saja mengajar bahasa, tapi juga budayanya begitu. Nah, itu. Terus yang kedua, saya senang sekali mengajar bahasa Indonesia itu ketika saya diberi kesempatan untuk menciptakan begitu pengajaran yang baik ya. Sehingga pembelajaran yang saya ajarkan kepada mahasiswa itu diterima dengan baik ya. Mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik, mereka menceritakan ke teman-temannya ya dan mempromosikan saya sehingga saya tertantang untuk terus mengajarkan bahasa Indonesia begitu ke tingkat
internasional begitu. Tingkat internasional ya Pak ya, betul. budaya. Nah, apa yang Bapak sampaikan terkait budaya itu sendiri Pak? Ya. Kebetulan ya, saya berasal dari Banten, ya, karena tahunya kalau warga negara dunia itu tahunya Indonesia itu Bali. Benar, Bali udah terkenal banget itu Pak ya. Nah itu, ketika saya katakan saya berasal dari Banten, itu Banten itu sebelah mana Bali? Sebelah mana Indonesia? Padahal Banten itu merupakan provinsi yang sangat kaya raya sekali budaya. Benar. Nah, jadi saya promosikan Banten. Tujuannya apa? Mereka tertarik, ya. Selain mereka belajar bahasa, mereka juga datang ke Banten untuk berwisata. Baik. Mengenal Banten dan seluruh keindahan baik pariwisata dan budaya Banten. Dan mungkin juga budaya-budaya yang lain yang saya pernah kunjungi di Indonesia. Jadi mengangkat semua budaya yang ada di Indonesia. Minimal setiap saya mengajar itu saya lampirkan atau saya selipkan tentang keindahan-keindahan Indonesia. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi Pak Agus mengajar tidak hanya tentang materi ya Pak ya, tentang apa itu bahasa Indonesia, bagaimana pelafalan bahasa Indonesia, tapi tentang budaya juga disampaikan pada teman-teman WNA ya Pak ya. Nah Pak Agus, bagaimana pesan Bapak nih kepada generasi muda nih sahabat bahasa tentang menjadi pengajar BIPA gitu, Pak? Seperti apa Pak? Untuk generasi muda ya, jika Anda tertarik menjadi pengajar BIPA ya, Anda akan bereksplorasi, mengembangkan bahasa Indonesia ke taraf internasional, dan juga Anda sebagai diplomat bahasa untuk dunia. Jadi harus belajar ya. Belajar dan terus belajar, terutama mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan workshop kebipaan untuk memperdalam ya, dan juga untuk mencari jaring menjadi pengajar BIPA. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi sahabat bahasa yang mau nih, yang ingin menjadi pengajar BIPA, itu sangat mudah ya Pak ya. Persyaratannya tidak sulit ya. Jadi cukup mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan kebipaan ya, untuk mencari peluang-peluang menjadi pengajar BIPA. Tuh, benar kata Pak Agus ya, sahabat bahasa dicatat ya. Bila ingin menjadi pengajar BIPA yang profesional seperti Pak Agus ini, mau jalan-jalan ke luar negeri tidak perlu ongkos ya Pak ya? Ya, perlu ya. Perlu, tapi minimal kalau kita menjadi pengajar BIPA, minimal kita akan pergi ke luar negeri itu, minimal kita akan dipandu atau bisa menghubungi mahasiswa kita yang sudah kita ajar di sana. Kita pasti akan dijamu ya, dan dipermudah ketika kita berada di negaranya. Ini sangat menarik sahabat bahasa ya. Kita tiru nih resepnya Pak Agus Sulaiman nih. Pak Agus, ini sangat luar biasa seperti obrolannya. Iya, Mbak Linda. Saya menjadi tercerahkan nih ya. Terkait tentang BIPA, pengajar BIPA, APP BIPA itu saya tercerahkan. Terima kasih ya Pak Agus ya. Sama-sama Mbak Linda. Ini tidak terasa nih Pak Agus, waktu sudah di penghujung acara nih Pak Agus. Iya. Hari ini kita sudah berbincang terkait BIPA ya Pak Agus ya. Siapa saja yang bisa menjadi pembelajar, pengajar, pelajar dan pengajar. Kemudian budaya ya Pak ya. Bagaimana bahasa bisa menjadikan jembatan ya Pak betul. Antara budaya, bangsa dan manusia itu sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, terima kasih Pak Agus sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu Pak. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi menjadi manfaat untuk bagi kita semua. Amin ya Pak ya. Nah, sahabat bahasa jangan lupa subscribe kanal YouTube kami di Kantor Bahasa Provinsi Banten dan follow IG kami di Kantor Bahasa Banten. Akhir kata saya dengan Linda Cahya undur diri. Salam bahasa.